Kita mulai untuk elektronika hari ini untuk kelas Indralaya tentang transistor ya, transistor. Ya, tapi sebelum kita mulai ya, saya pengen menunjukkan kepada Anda dulu ya. Mungkin Anda bisa simaklah video berikut ini ya. Bagaimana teknologi transistor itu ditemukan dari zaman dulu ya. Oke, silakan disimak dulu dan bahasa yang mudah Anda mengerti. Pakai bahasa sehari-hari ya, insya Allah bisa ya. Mana besarkan ini? Components found in the devices we use today. Without it, our society would be a very different place. So let's take a look at how the transistor came into being in the first place. This is a diode, the typical two-element electronic fuse. In fundamental operation, it resembles an ordinary single-pole switch. To this grid, we connect an input of some weak voltage, which we wish to amplify, perhaps that of a faint radio signal from halfway around the world. We will begin our journey with the vacuum tube. While experimenting with light bulbs, Thomas Edison discovered that electrons leaving the carbon filament are attracted to a metal. Based on Edison's discovery, the diode vacuum tube was invented in 1907. This invention led to the creation of the first amplifier, which became instrumental in the development of long-distance telephony, radio and television broadcasting, radar, and some of the earliest computers. Despite its speeds, which led to new technological advancement, the vacuum tube is not without drawbacks. The device itself is bulky, power-hungry, and very volatile, traits that would become bottlenecks for AT&T, who was pushing to expand its telephone network. At Bell Laboratories, the then R&D branch for AT&T, a scientist named William Shockley decided he would take on the task to find a more flexible alternative to the vacuum tube. He would do this by studying the properties of semiconductors. Operating on a new and different principle arising from basic research on solid substances and how the electrons inside them behave. How did it all come about? In electronics, materials are usually divided into three groups. Conductors allow current to flow in both directions, whereas non-conductors do not allow any flow of current. And semiconductors allow current to flow in one direction, but not the other. At Bell Labs, William Shockley, along with Walter Bardeen and John Bardeen, began experimenting on the semiconductor germanium. The goal, create a solid-state version to the vacuum tube, which will be small, low-powered, and versatile. On December 23, 1947, the first working transistor was demonstrated. It was called a point contact transistor. The core of the apparatus consisted of a block of germanium and two gold foil contacts. If a current is placed on one of the gold foils, it will not immediately flow to the other gold foil until a small charge is placed on the block of germanium. The outcome of this experiment proved that semiconductors could be used to produce the same effects of the vacuum tube. Over time, the design of the transistor would change, but the component itself was here to stay. Soon, this nifty little invention was replacing vacuum tubes across the electronic spectrum, giving way to not only smaller, but more capable devices. A decade after its invention, the technology took another major step when multiple transistors were placed on a single piece of semiconductor, opening the door to the integrated circuit, the microchip, and the digital age. I hope you enjoyed this video on the transistor, and thanks. Oke ya. Jadi transistor itu ya dulu pertama kali besar bentuknya. Orang menggunakan vacuum tube. Jadi ada sebuah tabung seperti kaca. Nah, di dalamnya itu ada elektron-elektron dan ada elektroda-elektroda. Nah, bahan itu bisa bertindak sebagai transistor. Penggunaannya dulu orang menggunakan sebagai penguat, jadi transistor sebagai amplifier.
Ya, transistor sebagai penguat. Ada juga digunakan transistor sebagai switch bisa. Nah, perkembangan transistor itu juga banyak digunakan di bidang komputer. Jadi tadi ada di bidang komputer. Nah, kemudian ditemukanlah bahan baru yang namanya semikonduktor. Nah, setelah ditemukan semikonduktor, dia berubah menjadi kecil. Ukuran transistor itu menjadi lebih kecil. Nah, sehingga alat-alat yang dipakai sekarang tidak lagi berat, ringan, ya. Atau lagi sudah mikroelektronika kan sudah lebih kecil lagi alatnya. Jadi ringan dan enak dibawa kemana-mana. Kalau dulu radionya besar, televisi itu besar bentuknya. Kalau sekarang kan dengan ditemukannya bahan-bahan semikonduktor, maka alat-alat itu menjadi lebih kecil, ya, tidak lagi berat dan bentuknya jadi lebih kecil. Ya, mungkin itu intinya tadi, ya. Nah, ya, orang banyak kalau sekarang menggunakan bahan semikonduktor itu salah satunya adalah silikon, karena silikon itu banyak dan mudah ditemukan. Nah, kemudian kita membahas sekarang masalah transistor. Ya. Nah, jadi transistor itu ada namanya transistor bipolar. Ya. Jadi dia sebenarnya gabungan dari dioda. Kalau dioda itu ada P dan N, ada N dan P. Nah, kemudian digabungkan dua buah dioda tadi menjadi PNP atau NPN. Ya. Jadi transistor ada yang namanya PNP, ada yang NPN. Kemudian dia ada kaki. Oke. Londa AR, kamu di lab ini ya, Palembang apa Indralaya tuh? Di Perpus Layo, Pak. Oh, di perpus. Kupikir di lab. Londa, kaki transistor itu apa, Pak, ya, Londa? Ada emulator sama kolektor, Pak. Kaki transistor tuh apa, Pak? Oh, positif sama negatif, Pak. Astagfirullah. Udah belum baca ya? Kaki transistor tuh apa, Pak? Aduh, Pak, baca lupa, ya Allah. Dia ada 3 kaki transistor tuh. Kakinya apa, Pak? Kalau dioda tuh positif negatif, tapi kalau ke transistor beda ke dong kakinya. Dia ada 3 kaki atau 3 terminal. Apa, Pak, terminalnya? Emitor, base sama kolektor, Pak. Nah, base itu apa bahasa Indonesia base itu? Kayak apa ya? Markas, Pak. Basis. Tuh, Ya. iya, Basis kolektor dan emitor, EBC, emitor basis kolektor, ya. Itu ya. Iwan Perwira. Iya, Pak. Kaki basis itu letaknya di mana? Kalau base itu selalu di tengah, Pak. Di tengah apa? Di tengah transistor, Pak. Di Di tengah antara di antara emitter sama kolektor kalau base. Nah, berarti di antara 2 kaki yang lain. Kalau di tengah bisa di pucuk, di bawah, di tengah itu di tengah mana? Di tengah di antara 2 kaki yang lain. Berarti basis itu berada di tengah-tengah di antara 2 kaki yang lain. Ya. Nah, jadi transistor itu disebut bipolar karena dia kerjanya itu tergantung dari elektron. Ya, di mana pada kutub negatif elektron itu banyak. Kemudian dia mengisi tempat-tempat yang kosong di transistor di daerah yang berlubang atau positif, namanya hole. Jadi elektron negatif mengisi yang muatannya kosong pada hole atau positif. Nah, B berarti 2, berarti dia ada 2 kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Ya. Nah, ternyata ya transistor itu ditemukan oleh William Shockley. Tadi kan sudah ditunjukkan fotonya siapa William Shockley. Ya. Tahun 1951. Mungkin kalian sudah lahir pada saat itu ya. Tahun 1951. Saya belum lahir. Ya.
Nah, bentuknya begini kalau Anda lihat lambang transistor tuh, emitter basis kolektor, NPN atau PNP. Ya. Nah, lambangnya seperti itu, ada simbolnya. Kalau panahnya keluar, itu berarti NPN. Kalau panahnya ke dalam, berarti PNP. Ya. Dia dari kolektor ke basis, keluarnya ke emitor. Atau sebaliknya, emitor basis keluarnya ke kolektor. Ya. Jadi kalau dia ke dalam negatif, kalau keluar positif. Nah, jadi itu NPN dan PNP. Ya. Jadi kalau dia keluar panahnya berarti emitornya pada negatif. Kalau dia keluar panahnya, emitornya negatif. Kalau dia ke dalam panahnya, emitornya positif. Berarti ada keluar negatif, berarti NPN. Kalau ke dalam kaki emitornya, panahnya, berarti itu positif, berarti PNP. Jadi ingat ya, kaki yang ada tanda panah itu adalah kaki emitor. Kalau dia keluar negatif, kalau ke dalam positif. Nah, jadi transistor tadi bisa juga sebagai switch. Jadi bisa sebagai fungsi saklar untuk on dan off. Tapi dia pakai fungsi waktu. Ya, saklarnya on off fungsi waktu. Atau transistor juga sebagai penguat. Jadi yang tadinya saya ngomong di sini bisa kedengaran sampai ke ujung sana, itu pakai amplifier namanya. Jadi suara saya bisa dikuatkan. Jadi dia menguatkan arus. Ya, menguatkan arus. Nah, transistor itu ada yang namanya bipolar. Dulunya orang menemukan transistor pakai tabung ruang hampa. Besar, berbentuk tabung kayak kacau. Nah, orang ganti transistor dengan bentuk bipolar menggunakan semikonduktor. Ya. Dia lebih kecil, dayanya juga kecil, baterai pacah hidup dengan baterai, tidak harus pakai listrik, ya. Bekerja pada temperatur yang dingin. Kalau pakai bipolar tadi panas. Pakai tabung itu dia berbentuk lampu tabung itu panas. Jadi dia memancarkan energi keluar sehingga kalau kita dekat dengan barang yang transistor berbentuk vakum tube tadi, tabung tadi, di sekitar itu panas udaranya. Nah, tapi kalau sekarang kan pakai transistor yang kecil, dia lebih dingin, suhu daerah itu tidak sepanas transistor yang pakai tabung. Tapi orang masih pakai lah untuk yang show di lapangan yang besar misalnya, menggelegar suaranya di stadion olahraga. Itu dia tidak pakai yang transistor semikonduktor. Dia amplifiernya biar terdengar sampai ratusan meter, itu dia pakai yang pakai tabung. Sehingga satu stadion olahraga itu bisa kedengaran. Kalau dia pakai transistor yang kecil, nggak bisa kuat sekali suaranya. Ya, hasilnya dipakai wong. Ya, karena dia butuh daya yang besar untuk menghidupkan sound system dalam satu stadion olahraga itu butuh daya yang besar. Nah, sehingga dia masih digunakan lah ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya transistor bipolar itu karena dia mempunyai dua hubungan PN, NP, NP, PN. Jadi ada dua dioda yang dihubungkan, disebut dengan bipolar junction, ya. Itu di mana di tengah-tengahnya tadi adalah kaki basis. Ya. Nah, ada yang namanya bias positif, yaitu jika tegangan pada P lebih positif dari N. Berarti dia forward bias. Jadi sisi P-nya lebih positif dari N. Yaitu forward bias. Ya. Kemudian kalau reverse bias, ya, itu ketika kaki emitor diberi tegangan negatif. Ya.
Nah, sehingga dia sebaliknya, jadi reverse bias. Ya, itu. Jadi emitornya lebih negatif. Nah, jadi kaki basis ke emitor, ya basis ke emitor, basis ke emitor, ya basis ke emitor itu lebih positif, ya. Sedangkan basis ke kolektor itu lebih negatif, maka disebut dengan reverse bias. Nah, karena basis emitor diberi tegangan positif, maka ya seperti dioda, elektron akan mengalir dari emitor ke basis. Dari emitor ke basis. Karena apa? Karena basis emitor itu lebih positif. Maka elektron akan mengalir sebaliknya. Kolektor itu lebih positif. Ya. Nah, karena kolektor ini lebih positif, maka aliran elektron bergerak menuju kutub ini. Nah, jadi dari sini ke sini, dia ke sini. Nah, jadi dari emitor ke basis, lalu ke kolektor. Kalau kita lihat, emitor ke basis, dia membentuk loop. Kemudian, basis ke kolektor, dia membentuk loop. Jadi seolah-olah ini menjadi dua buah rangkaian. Dua buah rangkaian yang berbentuk loop. Ya, dari emitor ke basis, dari basis ke kolektor. Dia membentuk loop, dua buah rangkaian. Ya. Nah, jika tidak ada kolektor, maka aliran elektron seluruhnya akan menuju ke basis. Jadi kalau tidak ada kolektor di sini atau kolektornya terbuka, rangkaian terbuka, maka seluruhnya menuju ke basis. Ya. Nah, tetapi basis ini daerahnya kecil, jadi bahannya itu sangat tipis, bahannya itu sangat kecil, sehingga hanya sebagian elektron yang dapat bergabung dengan hole. Ya, jadi sedikit elektron yang bisa mengisi hole. Sebagian besar akan menembus lapisan basis menuju kolektor. Jadi mengapa jika dua dioda digabungkan tidak dapat menjadi sebuah transistor? Ya karena dia tebal. Tapi kalau dia buat tengah-tengahnya itu tipis, maka dia bisa menembus. Ya. Jadi kalau mau menggabungkan dua buah dioda, dia harus salah satunya dibuat tipis. Sehingga bisa menembus tegangannya. Jadi basisnya harus bentuk tipis. Jangan basisnya berbahan yang tebal. Sangat tipis. Sehingga elektron bisa menuju dari emitor ke basis ke kolektor. Ya, itu. Jadi kalau dari basis ke emitor dibalik tegangannya, maka itu reverse bias. Jadi kalau dari basis ke emitor tegangannya ke arah sini, ke arah sebaliknya, itu namanya reverse bias. Kalau ke arah maju itu namanya forward bias. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Siapa tuh? Pak. Sebentar. Siapa namanya? Pak Ikhwan. Londa, Ikhwan ya, Iwan Perwira ya. Silakan, Iya, silakan. Itu kan di penjelasan Bapak tadi kan arus yang digunakan itu arus elektron, Pak. Nah, Bukan arus elektron. Elektron itu menghasilkan arus. Iya, Pak. Oke. Kan ada dua arah kan gitu. Ada arus konvensional sama arah pergerakan elektron. Kalau elektron kan bergeraknya dari negatif ke positif, Pak. Ya. Akhirnya kan kalau arus konvensional itu dari positif ke negatif, Pak. Bukan. Perpindahan elektron itu dari negatif dari tempat yang lebih negatif ke tempat yang lebih positif. Itu perpindahan elektron. Tapi perpindahan arus sebaliknya. Elektron berpindah dari yang muatan sangat negatif ke muatan yang positif. Tetapi akibat elektron berpindah dari muatan yang negatif ke muatan yang positif, arus listrik mengalir sebaliknya dari positif ke
negatif. Aneh kan bentuknya kan? Ya. Jadi elektron itu berpindah dari negatif ke positif, tapi listrik mengalir dari positif ke negatif. Bedakan antara I arus listrik dengan E elektron. I arus listrik itu dari positif ke negatif, tapi E elektron dari negatif ke positif. Terbayang nggak? Elektron itu ngalir dari negatif ke positif, tapi I arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Jadi bedakan antara arah arus dengan arah elektron. Arah elektron dari negatif ke positif, tapi arah arus listrik dari positif ke negatif. Nah, yang saya tanya nih I atau E? Kalau I positif ke negatif, tapi E negatif ke positif. Itu prinsipnya ya. Iwan Parewira yang nanya ya. Iya, Pak. Nah, jadi prinsipnya berbeda. Kalau saya tanya berapa arus listrik? Oh, arus listrik adalah arus dari positif ke negatif. Bagaimana elektron? Oh, elektron mengalir dari negatif ke positif. Jadi muatan yang lebih negatif akan mengalir ke muatan yang lebih positif. Itu elektron. Tapi arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus listrik itu kebalikan dari arah elektron. Arus listrik mengalir dari positif ke negatif, tapi arah elektron dari negatif ke positif. Jadi arus berbanding terbalik dengan elektron. Oke ya? Ngerti ya? Paham ya? Terima kasih, Jadi Pak. saya tanya ini arus atau elektron. Nah, oke. Jadi kalau arus berbanding terbalik dengan elektron. Paham ya? Nah, kemudian apa fungsi base? Basis itu adalah mengatur arus tadi. Kalau base-nya dibuat pelan-pelan, dibesarkan, dikecilkan, maka dia akan membuat banyak arus yang lewat tadi, atau banyak elektron yang lewat tadi, bisa banyak, bisa sedikit. Siapa yang ngatur? Si basis. Jadi kaki basis itu mengatur berapa banyak elektron yang bisa lewat, berapa banyak elektron yang tidak bisa lewat. Itu diatur oleh basis. Sehingga arus listrik bisa mengatur, bisa lewat, ya, atau elektron bisa lewat, ya, dari emitor menuju kolektor. Jadi dengan kita mengatur basis, maka ya dengan kaki basis ini kita atur, maka banyaknya elektron yang bisa lewat dari emitor ke kolektor ini besar dan kecil. Makin bagus ya makin besar, makin banyak, makin kecil ya makin sedikit. Itulah kenapa kaki basis ini sebagai saklar, bisa berfungsi sebagai switch off. Ya. Kalau basisnya kita kasih banyak, maka basisnya akan melewatkan elektron dari arus listrik dari emitor ke kolektor. Tapi kalau basisnya kita stop, maka tidak ada arus yang mengalir dari elektron ke emitor ke kolektor, maka dia menjadi stop. Jadi basis ini bisa sebagai saklar di sini. Ya, switch off. Diatur oleh basis. Jadi ketika transistor berfungsi sebagai switch off, itu diaturnya dari basis. Basis. Nah, jadi kita lihat di sini satuan-satuannya. IC, nah ini arus ya. Arus kolektor itu adalah IC. Arus basis itu adalah IB. Lihat kolektornya ke sini ke dalam. IB-nya ke dalam juga, tapi IE arus emitor itu keluar. Nah, coba lihat ya. Kolektor ke dalam, basis ke dalam, tapi emitor ke keluar. Pada kaki kolektor itu terjadi tegangan, namanya tegangan kolektor. Pada kaki basis terjadi tegangan, namanya tegangan basis. Pada kaki emitor terjadi tegangan, maka tegangan emitor. Nah, coba Anda pelajari dulu panah-panah itu ya beserta arah-arahnya. Nah, pelajari dulu. Ya.
Gimana? Sudah dipelajari? Sudah ya? Dipelajari ya? Paham ya? Oke, saya tanya sekarang ya. Saya tanya, coba ke Tiara Mutia. Tiara Mutia, apa itu IC Tiara Mutia? Halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. IC Kedengaran ya? itu arus, ya, Tiara Mutia, apa itu IC? IC itu arus kolektor, Pak. IB, IB itu arus base. IE. IE itu arus emitor. Nah, sekarang arah IC dari mana ke mana? Arah IC dari mana ke mana? Halo? Tiara Mutia? Arah IC dari mana ke mana ya? Dari mana? Halo? IC itu dari mana ke mana? Mana tadi orangnya tadi? Ini, Pak, Oke, IC dari mana ke mana Tiara Mutia? dari VVC ke kolektor. Dari kolektor. IC itu dari kaki kolektor ke mana? Ke base. Ke Ke basis. Arahnya menuju ke dalam. Kalau IB dari mana ke mana? Bentar, Pak. IB itu dari mana ke mana? Menuju ke arus yang menuju ke basis. IC arus yang menuju ke kolektor, IB ada arus yang menuju ke basis. Arah IE arus yang menuju ke IE arus yang menuju ke keluar dari emitor, keluar dari emitor. Jadi kalau yang lain tadi menuju ke emitor, menuju ke basis, tapi sebaliknya kalau IE arus yang menuju keluar emitor. Nah, sekarang ya. Sekarang Haikal Riri. Haikal Riri ya. Halo Haikal Riri. Oke. Halo ya. Pak. Ya Pak. Apa itu PC, PB dan PE? PC, PB dan PE. Apa Haikal Riri? PC, PB dan PE. Apa? Apa itu? PC, PE dan PB. Apa itu? PC tegangan kolektor, VB tegangan base, PE tegangan emitor, Pak. Oke, sekarang apa bedanya antara PCC, PCE dan PEE? PCC, PCE, dan PEE. PC, PE. Jadi ada 4. PCC, PCE, PEE, dan PBE. Apa itu bedanya dengan sebelumnya tadi? Apa bedanya? Ada PCC, ya kalau saya share lagi di sini. Di sini ada PCC, PCE, PEE, dan PBE. Tadi saya tanya siapa? Haikal ya, saya tanya.
Iya, Pak, saya, Pak. Oke, apa itu? Tegangan pada kolektor, Pak, yang VCC itu, Pak. Ya, maksudnya apa? PCC itu tegangan pada kolektor itu maksudnya apa? Mungkin tegangan yang ada pada arus kolektor itu, Pak. Ya, jadi jika kamu meletakkan sebuah multimeter ya Iya, Pak. pada kutub positif yang di atas itu, kemudian letakkan lagi satu terminal multimeter itu ke kutub kolektor. Jadi kamu letakkan multimeter pada dua kaki, yaitu satunya di kutub positif, satunya di kaki kolektor. Itu namanya PCC. Nah, sekarang Rio Bastian, kalau PCE itu apa PCE? Tegangan jepit kolektor emitor, Pak. Ya, maksudnya cak mano? Aku bisa dapat tegangan jepit kolektor emitor itu. Mana caranya? Tegangan jepit kolektor emitor itu tegangan yang berada pada kaki, tegangan yang berada di antara kaki emitor dan kolektor. Itu, Pak. Kolektor emitor. Caranya gimana? Aku bisa mendapatkan itu kalau aku pakai multimeter. Gimana caranya saya bisa mendapatkan tegangan itu kalau saya pakai multimeter? Saya letakkan kemana itu terminal-terminalnya itu? Kalau pakai multimeter, kita gunakannya untuk multimeter di kutub positif itu di kolektor, kemudian emitornya di kutub negatif, mungkin seperti itu, Pak. Jadi kalau multimeter itu ada dua buah terminal kan multimeter itu ya? Ya, satu Pak, kita letakkan di kolektor, satu letakkan di emitor. Dapatlah kita tegangan PCE. Oke. Nah, ini yang lagi bagus ini. Saya setuju dengan Syekh Muhammad. Apa dia namanya nih? Muhammad apa ini? Aduh. Bentar. Tak kelihatan saya ini. Mana tadi orang tadi? Muhammad Ramadan. Nah, Muhammad Ramadan. Lagi di mana Muhammad Ramadan? Kamu lagi di mana? Lagi di halaman rumah, Pak. Iya, di daerah mana tinggalnya? Sukarami, Palembang. Palembang, gue pikir lagi di luar kota. Di Palembang. Iya. Di sana rame ya penduduknya ya? Enggak juga, Pak. Kalau misalnya di kompleks-kompleks padat, kalau di sekitar sini enggak terlalu rame. Tapi kenapa dibilang Sukarami? Kurang tahu sih, Pak. Sejarahnya apa itu? Apa karena banyak wong ya? Mungkin orang pindahan dari daerah Jawa sih, Pak. Oke. Nah, sekarang apa itu PEE? Kalau PEE tegangan pada emitor. Ya, caranya gimana kita mendapatkan nilai PEE itu? Kalau itu tuh tegangan pada emitor itu tuh arus yang berada di dekat emitor yang bisa kita lihat dengan simbol IE, Pak. Kalau aku pakai multimeter, cak mana cara menggunakan multimeter sehingga saya bisa dapat tegangan PEE? Kalau kalian apal ya, tapi kalau pas aku tunjukkan alatnya, Pak, tidak kamu mendapatkan nilai PEE kalau pakai multimeter. Cak mana caranya? Tadi kawan kamu tadi yang sebelum tadi ngerti dia, paham dia. Kamu tadi sebelum tadi. Nah, sekarang kalau saya letakkan multimeter, cak mana aku mendapatkan nilai PEE? Tadi kawan kamu paham yang sebelum tadi saya lihat. Gimana caranya? Yang penting saya paham lah ya. Saya tuh kalau gambar pasti kita tahu, tapi kalau pas letakkan alat, gimana lah caranya bisa dapat nilai tegangan? Tadi apa? Tegangan PEE.
multimeter negatif untuk kutub sumber tegangan dan multimeter positif untuk tegangan luar dari emitor. Ulangi. Kalau multimeter negatif untuk kutub sumber tegangan dan multimeter positif untuk tegangan keluar dari emitor. Jadi positifnya letakkan di emitor, yang negatifnya letakkan di sumber. Kalau negatif tadi di sumber tegangan. Ya, jadi kita letakkan multimeter yang negatifnya ke sumber tegangan, multimeter yang positifnya kita letakkan ke output dari emitor. Ngerti ya? Iya, Pak. Paham ya? Bisa dibayangkan nanti kalau ada alatnya itu kamu bisa bayangkan. Jadi alat multimeter ada dua. Yang positifnya letakkan di emitor, yang negatifnya letakkan di sumber tegangan. Itu untuk mendapatkan nilai PEE. Paham ya? Oke ya. Ini kamu paham. Dwinda Laila, bagaimana saya mendapatkan nilai tegangan PBE kalau pakai multimeter? PBE, Pak. Tegangan PBE dengan cara kutub positif berada pada base dan kutub negatif berada pada emitor. Kalau kita mendapatkan PBE tadi, yang kutub positif dari multimeter ke Di basis, Pak. positifnya di basis, yang negatifnya di Emitor. emitor. Benar ya? Sudah. Nah, sekarang saya ke yang lain. Nah, bagaimana Cikal Hairunisa? Benar ya, namanya Cikal Hairunisa. Kalau saya sebut ICBO atau arus basis kolektor. Arus basis kolektor. Itu maksudnya arus yang dari mana ke mana? Cikal Hairunisa. Halo, suara saya kedengaran nggak? Cikal? Halo Cikal? Halo? Cikal? Cikal Hairunisa? Arya, suaraku masuk ada Arya? Ada, Pak. Nah, Cikal? Halo Cikal? Cikal Hairunisa? Mana orangnya nih? Saya ini kedinginan, asli saya ini kedinginan. Halo Cikal? Halo, ada nggak orangnya? Saya pengen mendapatkan nilai ICBO, itu saya letakkan multimeternya dari mana ke mana? Ada nggak orangnya? Halo? Halo Pak. Ya halo, gimana cara meletakkannya gimana? Kalau arus yang positifnya berada di base dan yang negatifnya berada di kolektor, gitu bukan Pak? Positifnya ke base, negatifnya ke kolektor. Ke kolektor. Itu kalau dia arahnya ke situ. Sekarang ini kan kalau arahnya ke arah, kalau saya lihat di atas itu arahnya itu kan dari kolektor ke basis arus itu, bukan dari basis ke kolektor. Maka terbalik, positifnya ke kolektor, negatifnya ke basis. Kau lihat di gambar itu dia kan dari kolektor ke basis arah arus itu. Ya. Dari kolektor ke basis, dari basis ke emitor. Nah, maka kita letakkan satunya ke kolektor, satunya ke basis. Yang positif ke kolektor, yang negatifnya ke basis. Itu kalau kita lihat dari gambar itu, gambar yang saya tampilkan di monitor. Lihat, terbaca ya, Cikal ya, Cikal. Lihat nggak gambar saya? Iya Pak. Oke. Terlihat Pak. Ipan Jones Naibaho. Nah, Ipan Jones Naibaho ya. Halo. Kalau tegangan
TCB atau tegangan kolektor base. Gimana cara ngeletakkan multimeternya, tegangan kolektor base? Yang positif ke C, yang negatif ke base, Pak. Oke, ya. Kalau berdasarkan gambar saya ini, tapi kalau gambarnya arah harusnya kebalik, maka dia harus dibalik juga ya. Ini kan harusnya kan dari kolektor ke basis kan, maka positifnya ke kolektor, yang negatifnya ke basis pada multimeter. Oke, tapi kita harus perhatikan gambarnya dulu, ya. Apakah dia dari kolektor ke basis baru ke emitor atau dari sebaliknya, dari emitor basis kolektor. Kita lihat dulu, karena transistor itu punya dua pola, ya. Ada PNP dan NPN, ya. Nah, jadi Anda bayangkan bahwa transistor itu sebenarnya PNP atau NPN itu lapis-lapis, berbentuk lapisan-lapisan, tapi bukan kayak kotak. Tapi lapisan itu kayak orang membuat kue lapis. Dicelup-celupnya. Nah, pertama ada lapisan emitor dulu. Sudah itu baru dilapisi lagi basis lagi. Baru pucuk sekali dilapisi dengan kolektor. Jadi kayak buat kue lapis, bukan kayak buat kotak-kotak, bukan. Dia berlapis lembaran-lembaran itu. Nah, nanti KG baru dihubungkan dengan terminal emitor, basis, dan kolektor. Jadi cara membuatnya seperti itu ya. Jadi bentuk seperti orang membuat kue lapis, lapisan-lapisan dibuat seperti itu. Ya. Kemudian, jadi baru dia ditutup, dibungkus dengan bahan lain. Ya, setelah 3 lapis tadi dibungkus dengan bahan lain. Ya. Jadi kalau yang kita lihat ada bentuknya hitam atau bentuknya apa, itu sebenarnya bahan pembungkusnya. Tapi di dalamnya itu bahannya berlapis-lapis. Nah, sekarang ini contoh ya. Tadi transistor awal sekali temukan orang itu memakai vakum tube atau bentuk tabung ya. Nah, sebenarnya tabung dalam suatu tabung listrik itu yang berbentuk kaca itu di dalamnya ada elektron-elektron. Nah, itu terjadinya pelepasan elektron atau terjadi emisi elektron. Ya. Jadi emisi elektron tadi yaitu proses bagaimana elektron-elektron dalam tabung itu terlepas, berpindah-pindah dari satu material ke material yang lain akibat arus luar, arus listrik dari luar. Ya. Jadi emisi elektron itu biasanya kalau dia ditabung itu lebih mudah berpindah dibandingkan kalau dia letakkan di dalam sebuah bahan logam. Ya. Karena dia berbentuk gas. Nah, jadi elektron di dalam gas itu lebih mudah berpindah dibandingkan elektron dalam bentuk padat. Ya, mudah bergerak. Nah, ya tadi kemarin sudah ada teori elektron valensi. Jadi elektron yang bisa lewat atau lepas tadi hanya elektron yang pada kulit terluar. Ya, itu tadi. Nah, jadi emisi elektron itu ada energi. Energinya disebabkan oleh 3-4 macam. Pertama bisa dari energi panas, atau energi medan listrik, atau energi sekunder, atau energi fotolistrik. Jadi sinar pun bisa mengakibatkan elektron terlepas. Jadi sinar matahari, sinar apa itu, ultraviolet atau sinar yang lain, itu bisa mengakibatkan elektron terlepas. Atau juga medan magnet, medan listrik, itu juga bisa mengakibatkan elektron terlepas. Atau panas, itu juga bisa mengakibatkan elektron terlepas. Nah, ini contoh emisi termionik. Ya, emisi termionik. Jadi panas yang bisa mengakibatkan elektron terlepas. Kemudian jadi ada suatu panas, nanti elemen panas. Nah, elemen panas tadi bisa mengakibatkan elektron terlepas. Karena elemen-elemen panas di dalam sini, ini ada tabung nih. Tabungnya ada gas, ada kacau. Nah, ada panas dalam kayak kawat yang panas tadi, itu bisa mengakibatkan terlepas, ya, elektron terlepas. Oke, nah ini contoh kalau dia transistor, jadi ada 3 kaki, ada 2 kaki yang seperti ini, ada 1 kaki yang bebas. Nah, kaki ini punya jarak, kaki pertama, kedua, ketiga ini punya jarak. Nah, celah inilah yang mengakibatkan perpindahan elektron tadi, ya, di celah-celah ini. Jadi 3 kaki, ya, seperti itu. Nah, jadi berapa sih
temperatur yang berada di dalam kaki tadi itu bisa ya, sangat tinggi ya, sangat tinggi, bisa temperaturnya sangat panas ya, gitu. Nah, ada lagi dengan lapisan katoda. Jadi dia kasih lapisan katoda, metal oxide ya, jadi lapisan katoda bisa. Ya, atau dia juga bisa terjadi akibat medan listrik, itu dia bisa, atau energi sekunder. Nah, ini ada energi luar ya, dikasih arus listrik, dikasih baterai, sehingga dia bisa menghasilkan perpindahan elektron. Jadi bisa juga dari baterai arus listrik itu bisa mengakibatkan perpindahan elektron, sehingga terjadilah tabung transistor tadi jadi bekerja dengan baik. Atau ada sinar matahari atau sinar dari luar. Nah, sinar itu juga ada energi yang namanya energi foton. Nah, energi tersebut bisa mengakibatkan perpindahan elektron juga, ya, energi fotolistrik. Itu bisa perpindahan elektron juga. Nah, jadi itulah teori-teori tentang apa? Tentang transistor. Jadi transistor itu perkembangannya sih zaman dulu pakai tabung, ya, sekarang sudah semikonduktor. Ya, saya rasa untuk materi transistor cukup hari ini ya. Mungkin kita lanjutkan ke materi yang lain minggu depan. Ya, bagaimana dioda berfungsi sebagai penyarah, bagaimana rangkaian penyarah dari dioda itu nanti minggu depan kita bahas. Ya, jadi ada yang searahnya satu gelombang, ada gelombang penuh, setengah gelombang nanti. Ya. Nanti ada dioda Zener. Nah, ini silakan dipelajari. Ya, ada dioda Zener, ya. Silakan dipelajari. Mungkin saya rasa cukup untuk hari ini ya. Silakan belajar tentang penyarah, rangkaian penyarah itu minggu depan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Siapa tuh? Ramadana, Pak. Ya, Ramadan Nur Salasa itu ya, benar? Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada dijelasin ada yang transistor tipenya PNP sama NPN, Pak. Nah, misalkan ada rangkaian tuh dia tuh butuh transistor yang tipenya PNP. Nah, tapi kita pasang yang tipe NPN itu ada pengaruhnya, Pak? Ya, jelas. Jadi seandainya misalnya kau nak dari bukit ke pasar, kau balik. Rangkaian itu rangkaian yang hanya bisa lewat dari pasar ke bukit. Nah, maka tidak pacak lewat arusnya. Sehingga rangkaian kau tidak bekerja dengan baik. Jadi, sesuatu itu yang harus jalannya ke jalur A, kau balik ke jalur B, maka tidak pacak lewat. Nah, maka rangkaian yang kau buat tadi tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau dia disuruh pakai PNP ya harus kau pasang PNP karena mungkin dia minta arusnya dari P ke N. Kalau dia minta dipasang NPN, harus kita pasang NPN. Mungkin dia minta rangkaian tersebut harus yang mengalir harus dari N ke P. Jadi kalau kita ganti dengan barang yang lain, maka rangkaian tersebut tidak bekerja dengan baik. Itu syaratnya. Ya, jadi kita harus sesuai dengan yang diminta oleh rangkaian tersebut. Ini harus dipasang transistor PNP atau transistor NPN. Ya, oke. Yang lain? Silakan. Saya Pak Irfan. Izin bertanya, kalau kaki-kaki transistor bipolar tadi kan ada emitor, base, sama kolektor, Pak. Nah, itu apakah sama juga dengan kaki transistor satunya, transistor efek medan? Sama. Transistor selalu punya kaki yang sama. Ya, basis kolektor dan emitor. Cuman bedanya satu bekerja karena semikonduktor, satu bekerja karena efek medan. Tapi sama-sama kita menggunakan base, kolektor, dan emitor. Ya, prinsipnya sama. Ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan gambar tadi dijelaskan, Pak, yang di transistor NPN tadi, Pak ya. Nah, itu kan
transistor NPN Pak ya, yang apa untuk nanya ke kawan-kawan tadi kan, Pak tadi nanya NPN, ke oke, nggak apa. kawan-kawan. Ya, itu kan arusnya panahnya kalau dari kolektor itu kan dari arus dari kolektor ke emitter ke dalam. Kalau bit itu ke dalam. Ya, terus? Itu untuk NPN. Nah, yang tadi Pak dijelaskan Pak, yang Ya, ini kan? bukan Pak. Bukan. Ya, bukan begini ya. Coba Anda bedakan ya. Ini saya jelaskan dulu. Arus yang di luar rangkaian ya, itu dia ke sini ya arahnya ya. Nah, tapi di dalam rangkaian dia dari sini ke sini. Nah, itu ya. Harus dipahami ya. Ya. Itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang ini ya, yang ini. Gimana tadi? Ini ya, ini. Nah, yang ini Pak. Nah, ya. Itu kan kolektor arusnya ke dalam. Ini kan bitnya NPN ke ya, dalam. NPN kan panahnya keluar kan, oke. Nah ini PNP, PNP panahnya ke dalam ya, oke. Ya. Nah yang ini NPN, panahnya keluar, oke ngapa? Kalau seandainya digambarin transistor PNP Pak, berarti arahnya panahnya berubah lagi ya Pak? Ya sebaliknya, arah sebaliknya dia, ya, arah sebaliknya. Tapi arah ininya ya, yang arah sebalik ini kan ke sini nih, arahnya ke sini ya. Nah, kalau yang PNP kan ke sini dia kan. Nah, E-nya ke arah sini kan. E-nya ke arah sini. Ya, E-nya di pangkal. Tapi kalau yang tadi ya. Nah, ya, dia ke sini kan. Nah, ini positif ya. Ini positif ya, sebelah sini ya. Kalau kita lihat ini. Nah, ini negatif. Coba lihat. PNP itu yang kolektornya dihubungkan ke negatif. Ya, kolektornya dihubungkan ke negatif baterai. Kalau NPN, kolektornya dihubungkan ke positif baterai. Nah, jadi dia harus dibalik juga terminalnya. Kalau dia NPN, maka kolektornya dihubungkan ke positif. Kalau PNP, kolektornya dihubungkan ke negatif. Jadi harus dibalik juga terminalnya. Ya. Jadi sesuai dengan karakteristiknya. Dia harus PNP atau NPN. Ya. Kalau basis di tengah tidak masalah. Tapi yang berpengaruh ini pada kolektor dan emitor. Kalau PNP berarti kolektor dan emitornya itu adalah positif. Nah, ya, maka kolektornya dihubung ke negatif baterai. Tapi kalau NPN, kolektor dan emitornya negatif, ya, maka kolektornya dihubungkan ke positif baterai. Jadi kakinya harus dibalik juga ya, kakinya dibalik, positif negatifnya di baterainya harus dibalik seperti itu, ya. Nah, ya. Kalau ini yang NPN itu dari emitor basis kolektor. Kalau PNP itu sama emitor basis kolektor, tapi terminalnya terbalik ini. Terminalnya dibalik, ya. Nah, itu terminalnya dibalik. Ya. Terminal dibalik. Nah, itu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Halo? Siapa tadi? Iwan, Pak. Iwan, Pak. Ya, Iwan. Jadi Iwan itu Iwan ya. Jadi kita juga kolektornya Iwan. Kalau positif, negatif positif, kolektornya ke negatif baterai. Tapi kalau negatif positif negatif, kolektornya ke positif baterai. Memang enak dihafal itu ya. Kalau susah juga kita enak dihafalin loh ya. Kolektornya ke negatif berarti itu PNP. Kalau kolektornya ke positif itu berarti NPN. Oke ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, saya rasa cukup dulu ya. Nanti Anda pelajari lagi masalah rangkaian penyearah. Jadi minggu depan kita akan bahas masalah rangkaian penyearah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya stop dulu kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Oke.